Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saatnya kita akan mulai ibadah online di tanggal 3 Mei 2020. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menghadap hadirat Tuhan. Minta jamahan dan lawat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik dalam setiap hidup. Sungguh luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih untuk setiap doa dan setiap pujian yang kami lakukan pada sore hari. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bersembahkan doa dan pujian bagi yang doa. Yes.
siapkan setiap kami. Kau boleh jamah setiap kami Tuhan. Setiap dimanapun kami berada, dimanapun kami Tuhan mengikuti ibadah pada sore hari ini, kami percaya ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada proteksi Tuhan bagi setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir bagi setiap kami pada sore hari ini. Boleh kami rasakan setiap sukacita Tuhan, jamahan Tuhan, dan lawatan Tuhan. Kami percaya biarlah setiap kami Tuhan, kami boleh merasakan ada lawatan dari Tuhan. Kami mulai ibadah pada saat ini, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Yang percaya katakan amin, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan. Tidak ada yang tertandingi kuasa Tuhan, tidak ada yang melebihi kemuliaan Tuhan, tidak ada yang terbesar dari kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat. Haleluya. Kita ada pujian pada saat sore hari ini tak tertandingi.
boleh merasakan sukacita pada sore hari ini bahwa Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kita saatnya kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan. Hanya Yesuslah segalanya bagi setiap kita. Hanya Yesuslah yang memegang teguh dalam setiap kehidupan kita. Hanya Yesuslah yang menjadikan jaminan hidup kita untuk kami meraih hidup yang kekal. Jiwaku sungguh merindukanmu Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Sore ini kita belajar dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 dan nanti kita sambung ke pasal 21. Bapak Ibu, minggu ini kita sedang memperingati yaitu Pasca Kebangkitan Yesus. Jadi 3 minggu lalu kita sudah memperingati, menghayati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita dalam cerita Alkitab kita, Yesus bangkit dan selama 40 hari itu menampakkan diri atau membuktikan bahwa Yesus itu bangkit kepada murid-muridnya dan kepada yang lain. Jadi kalau kita sudah memperingati Paskah, 40 hari ini itu penting sekali. Ya, Natal penting,
Paskah penting, tapi 40 hari setelah kebangkitan Yesus itu juga penting sekali. Jadi nanti sebelum Yesus naik ke surga, itu masa yang penting sekali. Mungkin kita bertanya-tanya juga, apa yang Yesus kerjakan selama 40 hari setelah kebangkitan? Jawabannya adalah secara singkat, Yesus membuktikan kepada murid-muridnya secara khusus bahwa memang Dia itu Tuhan. Kalau mereka sebelumnya itu ragu bahwa Yesus itu Tuhan, mereka ragu Yesus itu Mesias. Sehingga ketika Yesus ditangkap, Yesus disalib, murid-muridnya kabur semua. Yesus mati, jadi gak ada harapan. Katanya Mesias, tapi kok mati, kok dikuburkan. Sehingga murid-murid itu hopeless. Jadi sampai Yesus mati disalib dan dikuburkan, murid-murid masih hopeless. Jadi mereka nggak percaya bahwa Yesus itu betul-betul Mesias atau Tuhan. Sehingga ketika Yesus bangkit dari kematian yang kita peringati beberapa waktu yang lalu, yaitu Paskah, Yesus perlu sekali, makanya menggunakan waktu yang cukup panjang, 1 bulan lebih, 40 hari, itu untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa memang Dia itu Yesus, bahwa Dia itu Tuhan. Nah, sore ini kita akan melihat 2 contoh saja dari 2 murid Yesus yang memang dari awal mereka itu ragu-ragu bahwa Yesus itu Mesias, bahwa Yesus itu Tuhan. Yang pertama kita akan belajar dari Thomas. Kita melihat Thomas yang memang dari awal Yesus, Thomas itu pesimis, ragu-ragu bahwa Yesus itu Tuhan. Yohanes pasal 20, saya bacakan mulai ayat yang ke-24. Bapak Ibu boleh simak di rumah masing-masing. Saya akan bacakan Yohanes pasal 20 mulai saja ayat 24 dengan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24 mulai, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi sebelumnya Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, tapi Thomas tidak ada di tempat. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas, nah kali ini Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, jadi berkata khusus kepada Thomas yang tadi ragu-ragu itu, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Itu tanda seru, itu yakin dan mantap. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang pertama Thomas,
Ini hanya mewakili dari murid-murid yang lain. Seperti murid-murid yang lain, Thomas ragu-ragu dengan kemesiasan Yesus, dengan ketuhanan Yesus. Maka Yesus secara khusus, spesial, dan ini hanya diceritakan di Injil Yohanes. Di Matius, Markus, Lukas tidak diceritakan kisah Thomas ini. Jadi Yesus khusus ingin membuktikan kepada Thomas bahwa dia itu Yesus Tuhan. Dengan apa? Dengan membuktikan bekas-bekas luka itu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Yesus kan luka semua. Thomas hanya minta yang di tangan dan di lambung. Itu dibuktikan di saat itu. Dan luar biasanya, di sini kita melihat tadi pengakuan Thomas dengan mantap. Dia katakan, "Ya Tuhanku dan Allah." Di sini Thomas yakin, Thomas percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak ragu-ragu. Ya, jadi ini Yesus selama 40 hari menunjukkan, menampakkan diri kepada murid-murid, membuktikan bahwa memang dia itu Yesus Tuhan. Yang kedua, kita mau melihat di pasal 21, yaitu Yesus secara khusus juga menjumpai Petrus. Kalau kita baca di pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14, itu Yesus menampakkannya kepada rombongan-rombongan, jadi banyak murid. Dan itu enggak dieksplor banyak. Tapi yang berikutnya, setelah Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid yang banyak, Yesus sangat khusus juga menemui Petrus. Dan diceritakannya di ayat 15, ayat 15 sampai 19, Bapak Ibu pasti sudah hafal cerita itu. Yaitu ketika Yesus secara khusus tanya kepada Petrus. Sebelumnya ngobrol, sebelumnya bercakap-cakap dengan murid-murid yang lain, perjamuan, makan bersama. Kemudian Yesus secara khusus ngobrol sama Petrus. Ingat Bapak Ibu, Petrus sebelumnya itu menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Itu yang populer sekali. Tapi sebelum menyangkal itu, Petrus sebenarnya juga kabur kanginan. Istilahnya kayaknya percaya tapi ragu-ragu. Mirip sekali dengan Thomas. Terbukti ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili. Bapak Ibu bisa lihat di Matius 26 ayat 69 sampai 74, itu proses 3 kali Petrus menyangkal. Yang ditanya hanya oleh hamba perempuan, pokoknya orang-orang kecil yang tanya, bukan pengadilan, bukan tentara. Tapi Petrus dengan ciut hati, dia takut. Bukan, aku nggak kenal dia. Bukan, aku bukan pengikutnya dia. Jadi 3 kali Petrus menyangkal. Dan di Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 kita melihat Yesus juga tanyanya 3 kali. Tanya apa? Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi aku? Jadi kalau orang ditanya sampai 3 kali, itu artinya ingin menunjukkan sungguh-sungguh atau enggak. Gitu. Ya kan? Kalau hanya ditanya sekali berarti ya mungkin bisa langsung mantap. Tapi Yesus tahu siapa Petrus, sehingga ketika ditanya sekali, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya aku mengasihimu Yesus. Yesus gak langsung yakin, Yesus gak langsung percaya. Ditanya lagi yang kedua, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab, ya Yesus, aku mengasihimu. 2 kali. Yesus belum yakin. Sampai ditanya yang ketiga kali, Petrus, apakah kau mengasihi aku?
Petrus ini kok tanyanya 3 kali. Yesus nggak percaya. Memang ya Yesus nggak percaya dengan jawabannya dia. Karena kan udah terbukti dia yang sok berani itu, yang sok ngomong duluan. Istilahnya ngomong duluan baru mikir Petrus itu. Dia menyangkal 3 kali. Sehingga di sini Yesus sangat perlu tanya 3 kali. Yesus, Petrus, kok sampai 3 kali ya? Berarti Yesus memang ragu-ragu sama saya. Petrus kemudian tetap dengan mantap, ya Yesus, aku mengasihi. Yesus juga tetap yakin dan mencoba mempercayai Petrus. Gembalakanlah domba-domba. Itu suatu kepercayaan luar biasa dari Yesus kepada Petrus. Yang Yesus tahu siapa Petrus. Yang kabur kanginan tadi, yang ngomong duluan baru mikir. Tapi Yesus mempercayai Petrus. 2 orang ini saya ambil untuk menggambarkan bahwa Yesus selama 40 hari ini setelah kebangkitan betul-betul ingin membuktikan kepada murid-muridnya secara khusus, meyakinkan mereka kembali apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-murid. Pengajarannya luar biasa, banyak sekali. Yesus sudah bolak-balik mengajar tentang bahwa dia itu Mesias, bahwa dia itu Bapa, dan dia juga sudah melakukan banyak mujizat, menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan yang mati. Kurang apa lagi? Tapi murid-murid sampai Yesus ditangkap, Yesus disalib, kabur semua, imannya kacau semua. Sehingga Yesus perlu menemui, memulihkan kepercayaan murid-murid itu kepada dia. Memang rupanya dari 2 contoh, Thomas dan Petrus, mereka tidak percaya kepada Yesus. Bapak Ibu ingat cerita bahwa ketika Yesus sudah mati dikuburkan, Petrus dan teman-temannya, Petrus ini kan kayak ketua kelas lah kira-kira begitu, dia ajak semuanya yang memang latar belakang nelayan itu, ayo cari ikan lagi, ya kan? Mereka ke laut lagi untuk mencari ikan, kembali ke profesi sebelumnya. Karena Yesus yang saya ikuti bahwa dia itu Mesias, rupanya mati. Akhirnya mereka kembali jadi nelayan. Gambaran bahwa iman percaya murid-murid pada waktu itu hilang semua. Sehingga 40 hari ini Yesus pakai untuk meneguhkan, memulihkan murid-murid. Contoh ya, hanya contoh. Yang lain tidak dijelaskan. Matius seperti apa dipulihkan oleh Yesus, Andreas dipulihkan oleh Yesus seperti apa ceritanya, di Alkitab tidak ditulis. Karena kalau ditulis semua terlalu tebal Alkitabnya. Itu di Yohanes 20 ya ayat 30 itu dijelaskan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, tapi nggak ditulis semua. Ini hanya contoh. Yesus memulihkan murid-murid sebelum dia naik ke surga. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, bagaimana hasilnya. Tadi kita sudah baca, Thomas yakin dengan bulan hati, percaya bahwa dia itu Tuhan, dia itu Allah, dengan mata. Dan Thomas itu berikutnya, waktu-waktu berikut setelah pemulihan ini, apa yang Thomas kerjakan? Sebagai tanda dia percaya Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, dia pergi ke India. Itu salah satu dan yang terakhir mungkin dia datang ke India, menginjil, memberitakan kabar baik di India.
Banyak orang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tapi banyak orang juga tidak percaya dan tidak suka kepada Thomas, yang akhirnya Thomas dibakar. Jadi seperti dimasukkan di oven atau di perapian. Dia rela mati untuk Yesus. Hanya orang yang sudah pulih, hanya orang yang imannya sudah bulat, imannya kuat, mau memberitakan Injil, memberitakan kasih Yesus, dan rela mati seperti Thomas. Kalau Thomas belum dipulihkan oleh Tuhan, gak mungkin dia mau seperti itu. Sampai dia mati bagi Yesus, atau mati dengan apa? Dibakar. Luar biasa. Karena dia dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, Petrus. Kita sudah sering dengar kalau Petrus, karena Petrus ini sangat populer bagi Thomas, ya kan? Petrus populer sekali. Petrus sama. Sebelum ke Roma, sebelum ke Italia, Petrus di Yerusalem itu luar biasa sekali, dengan semangat yang membara karena dia dipulihkan oleh Yesus. Dia udah gak mau lagi menyangkal Yesus. Dia khotbah 3.000 orang percaya dan selanjutnya. Itu karena apa? Karena dia dipulihkan iman, percaya. Dan ingat di ibadah yang dulu saya pernah ceritakan, Petrus waktu di Roma, di Italia itu ada kekacauan ya. Dia mau pergi, tapi dia ketemu dengan Yesus di jalan keluar Roma. Mau kemana kamu? Mau pergi. Petrus tanya kepada Yesus, ya Yesus mau kemana? Mau disalibkan di Roma. Akhirnya Petrus bertobat lagi di situ. Rupanya dia juga masih ada ketakutan. Memang dia dipaksa oleh murid-muridnya, pergi saja Petrus dari Roma daripada kau mati. Dan dia mengikuti saran murid-muridnya. Tapi rupanya ditemui oleh Yesus. Dan Petrus kembali ke Roma dan dia memang mati, dihukum, martir lagi. Dengan dia disalibnya terbalik. Jadi kalau Yesus kepalanya di atas, Petrus mau disalib tapi kepalanya ekstrim. Jadi nggak mau kayak Yesus. Yesus nggak kayak gitu. Saya nggak mau seperti Yesus yang begitu. Aku mau lebih dari Yesus, ekstrim. Itu luar biasa. Ini perubahan ketika Petrus dijumpai, ketika Yesus secara khusus ketemu dengan Petrus, bercakap-cakap dengan Petrus ini. Petrus, kamu mengasihi aku. Yesus memulihkan Petrus dan Petrus pulih. Dengan itu dia melayani Yesus dengan luar biasa. Contoh lain yang tidak saya bahas dari Thomas dan Petrus, tapi saya contohkan. Memang tidak ditulis Matius atau Andreas itu perjumpaan dengan Yesus ketika pasca kebangkitan Yesus seperti apa. Tapi kita melihat pasti dipulihkan juga karena mereka berjumpa dengan Yesus. Matius itu ya setelah ini ya, setelah peristiwa Kisah Rasul pasal 2, Pentakosta dan selanjutnya, Matius pergi ke Ethiopia, ke Afrika untuk memberitakan kabar baik di sana. Dan akhirnya dia juga martir, dia dipenggal kepala. Ya. Matius dipotong kepala. Demi Yesus. Dan karena apa? Karena dia dipulihkan, dia berani dan berani mati untuk Yesus. Berikutnya Andreas itu matinya, ya dia mati juga melayani Tuhan. Dia beda dengan Yesus, beda dengan Petrus yang terbalik. Dia mau salibnya, gambarnya seperti itu.
Jadi Andreas disalib seperti ini. Tangannya gini, kakinya ngangkang begini. Ekstrim. Jadi ini contoh Bapak Ibu bahwa Yesus memulihkan murid-murid. Selama ini waktu-waktu Yesus bangkit dari kematian dan menjelang dia naik ke surga, dia menjumpai murid-murid, memulihkan murid-muridnya yang kecewa, yang putus asa, dipulihkan. Yang imannya ragu-ragu tadi seperti Thomas dan Petrus dikuatkan, diteguhkan bahwa Yesus itu Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini di minggu-minggu ini? Saya mengajak Bapak Ibu semua, ketika kita banyak tinggal di rumah, beribadah tidak komunal, tidak bersama-sama, mari menghayati minggu-minggu ini. Dan kita minta kepada Tuhan, kalau kita hari ini, minggu-minggu ini masih ragu-ragu dengan ketuhanan Yesus, mari minta Tuhan datang kepada kita. Atau kita, Tuhan aku mau ketemu dengan kita. Coba cari waktu kita bisa berjumpa dengan Yesus secara khusus. Karena nggak bisa orang Kristen tanpa perjumpaan pribadi dengan Yesus. Hidupnya berubah. Syaratnya adalah ketemu dengan Yesus. Nggak semua orang Kristen sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, sehingga hidupnya berubah, sehingga perilakunya berubah, sehingga hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau saya ngukur gampang, kita ini jadi berkat buat orang kan. Jadi berkat itu bukan karena kita ngasih uang, ngasih benda kepada orang, enggak selalu begitu. Hidup kita, perkataan kita, sikap kita jadi berkat enggak? Menginspirasi orang, menguatkan orang, memulihkan orang atau enggak? Itu tanda bahwa kita memang mengalami pemulihan dari Tuhan. Kalau enggak, saya pastikan bahwa kita belum sungguh-sungguh, istilahnya lahir baru, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi di musim corona ini silahkan kita bersama-sama dengan keluarga, secara pribadi di rumah, datang kepada Tuhan sesering mungkin. Ini pengalaman yang luar biasa menurut saya buat kita merenung pribadi. Kalau komunal mungkin ya kita ke gereja oke, tapi pribadi ini gimana? Silahkan dicek. Bapak Ibu semakin sering baca Alkitab atau enggak di rumah, atau baca Alkitab kalau di gereja. Sekarang adalah masa yang tepat untuk betul-betul melatih kita itu dekat dengan Tuhan atau enggak, bersekutu dengan Tuhan atau enggak. Bahwa bersekutu itu pribadi, bersekutu nggak selalu bersama-sama. Ini ujian buat kita semua. Jadi untuk kita semua jemaat IKN, mari kita belajar bersama-sama melatih iman di masa-masa ini. Apakah ada saat-saat aku pribadi bersama-sama? Kalau enggak, kita menyia-nyiakan momen persekutuan pribadi di rumah seperti ini. Kalau ibadah ini kan hanya nolong ya, seminggu sekali, tapi Senin sampai Sabtu Bapak Ibu ditolong enggak? Atau menolong diri sendiri untuk belajar firman Tuhan enggak? Jadi mari kita belajar sore ini supaya kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami pemulihan dari Tuhan. Baru setelah dipulihkan, kita akan mungkin kita nggak akan ekstrim seperti Matius, Petrus, Thomas dan seperti itu, yang martir semua. Tapi marilah kita coba latih diri kita menjadi berkat buat orang lain. Itu tanda bahwa kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus.
Demikian firman Tuhan sore ini kiranya menjadi berkat buat kita semua dan kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau masuk di dalam doa syafaat dan kita telah mendengarkan berkat firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah segalanya dalam setiap kehidupan kita. Jadi itu kita akan berpujian Allah segalanya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan bagi kasih karunia Allah Raja atas segala raja. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, dan kami berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Bahkan sepanjang minggu yang telah kami lalui, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa kami boleh rasakan. Setiap Jumat Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan hari lepas hari. Ucapan syukur kami di ibadah raya kami sore hari ini Tuhan, biarlah itu boleh berkenan di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan berkat-berkat Tuhan
yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami memuji kebesaran Engkau, kami memuliakan Engkau sebab Engkau layak disembah atas semua perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami menaikkan doa dan syafaat kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, di rumah mereka masing-masing. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu di tangan pengasihan Tuhan, keluarga lepas keluarga, maupun pribadi lepas pribadi. Apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh jemaat-Mu hari-hari ini ya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa bagi setiap kami. Kami berdoa jika setiap jemaat-Mu sedang dalam pergumulan hari-hari ini Tuhan, mereka bergumul tentang sakit penyakit yang mereka alami, kami berdoa dari tempat ini, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jika mereka bergumul mengenai masalah keluarga, sedang bergumul dengan anak-anak mereka, ataupun masalah ekonomi dan lain sebagainya, biarlah dengan tangan kuasa-Mu ya Tuhan akan memulihkan setiap keberadaan jemaat-Mu, dan ajar kami untuk selalu bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri memulihkan keberadaan bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintah, aparat keamanan dan tim medis yang sedang berusaha keras untuk menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menganugerahkan mereka kekuatan, kemampuan, hikmat dan juga kesehatan yang luar biasa, sehingga mereka dapat menjalankan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan bagi mereka dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan, sehingga keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil menjadi berkat dan membawa kedamaian bagi bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara setanah air kami yang ada di seluruh penjuru bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah juga Tuhan pemeliharaan-Mu, perlindungan Tuhan juga nyata atas setiap saudara-saudara kami ya Tuhan, yang sedang bergumul hari-hari ini Tuhan, dengan segala persoalan, dengan segala pergumulan yang dihadapi saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar, dan juga Engkau menjadi pelindung bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ini setiap doa kami dan permohonan kami sore hari ini kami sampaikan ke hadirat Bapa di surga, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, di akhir ibadah kita sore hari ini, kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Terima berkat ini dengan kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin. Pada saat ini semua karena kasih-Mu, aku hidup hari ini semua berkat kemuliaan-Mu.
Selamat hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati.